Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Akan alam semesta adalah Allah Bapa. Satu. Ya. Yang mengampuni dosa adalah Allah Anak. Ya. Roh Kudus Nah. tugasnya adalah membimbing Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pertanyaannya, apakah Allah Anak ini ikut terlibat dalam penciptaan alam semesta? A, ikut, B, tidak ikut. Jawab. Nah, sekarang gini ya. Sekarang ini saya jawab ya. Allah Bapa itu kan diam di dalam diri Yesus, ya kan? Nah, sebelum dia datang menjadi manusia daging, dia nggak ada tubuh jasmani, ya kan? Tetapi ketika dia datang menjadi manusia daging, dia diam di dalam tubuh dagingnya. Ya, yang melakukan penciptaan itu adalah Allah Bapa sebelum dia punya daging. Tetapi setelah dia datang dia punya daging, ya masa kamu bilang daging itu bukan Allah Bapa? Itu aja, gampang banget. Jadi, ya kan? apakah Allah Anak ikut menciptakan alam semesta, Ibu Ti? Ya, Allah Anak itu adalah Allah sendiri, ya tentu saja dia ikut. Sebelum dia datang menjadi manusia, dialah pencipta itu. Kolose 1 ayat 16. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya. Kolose di dalam dia. Nah, dengerin. Di dalam dia itu yang menciptakan itu yang di dalam dia, tetapi dia yang di dalam itu adalah satu. Itu saja. Artinya Allah Anak ikut menciptakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah Bapa bisa mengampuni dosa? Allah Bapa mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa itu adalah Allah Bapa, Allah Anak. Oke. Allah Roh Kudus, satu badan, dua-duanya berfungsi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Allah Bapa adalah Roh Kudus? Allah Bapa ya Kudus. Kenapa? Apakah Allah Bapa Roh Kudus juga? Iya. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Apakah Allah Anak Roh Kudus juga? Allah Anak ya Allah Anak, Roh Kudus ya bukan Allah Bapa dong. Allah Anak kan tubuh daging jasmani. Apakah Allah Anak Roh Kudus juga? Ya enggak lah, Allah Anak ya Allah Anak. Nah, ada miss di sini. Artinya ada yang tidak kompak nih. Allah Bapa Roh Kudus, Allah Anak adalah Anak adalah Bapa. Allah Bapa adalah Roh Kudus, ya, Allah Anak bukan Roh Kudus. Allah Bapa. Nih, Yesus bukan Allah Bapa. Yesus bukan Allah Bapa. Allah Bapa bukan Yesus, tetapi satu. Nih, aku makanya dengerin keterangan aku. Iya, silakan. Dengerin ya. Kamu itu kan punya roh, ya. Ini paling simpel sekali. Kamu kan punya roh kan, kamu itu tubuh daging jasmani. Tapi saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Contoh kamu itu kan roh kamu itu roh makhluk. Kalau roh Yesus itu kan roh Allah Bapa sendiri. Nah, sekarang gini aku kasih tahu ya. Kamu itu kan manusia daging ya. Di dalam dagingmu itu ada roh. Nah, ini dua esensi yang berbeda ya. Daging dan roh. Tetapi daging nggak bisa jadi manusia kalau nggak ada roh. Roh nggak bisa jadi manusia kalau nggak ada daging. Itu dua-duanya tuh satu. Nah, itu dia. Jadi saya ulang lagi. Kamu makan, nah dengerin saya. Itu contoh yang nyata. Oke, saya ulang. Kamu makan, dengerin dulu. Ketika kamu makan, yang makan itu dagingmu, rohmu nggak ikut makan. Nah, ketika kamu itu mati, ketika kamu berpikir atau kamu ini ya, yang berpikir itu rohmu. Jadi roh punya ininya sendiri, daging punya sendiri, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, itu doang. Tidak bisa dipisahkan. Ibu kayaknya menguasai roh. Kita ke roh aja deh daripada Ibu pusing gini aja. Apakah roh Bunda Maria dengan roh Yesus sama atau berbeda? Roh Bunda Maria ditulis di Alkitab adalah roh makhluk, diciptakan, dihembuskan, dibuat. Tetapi roh Allah ya, kalau rohnya Yesus itu adalah Elohim sendiri yang menciptakan, yang membuat, yang menghembuskan. Oke, ada berapa roh dalam diri Yesus? Yesus adalah rohnya adalah Elohim sendiri. Nah, kalau roh di dalam kamu adalah roh makhluk diciptakan oleh Elohim. Apakah ada berapa roh dalam diri Yesus? 1 atau 2? Ya, roh satu dong, mana bisa? Kalau ada 2 itu kesurupan. Oke, satu. Roh Bunda Maria satu, tapi roh Bunda Maria dengan anaknya berbeda, betul? Roh Bunda Maria dengan anaknya berbeda ya tentu saja. Berbeda. Artinya kalau berbeda itu artinya Bunda Maria melahirkan roh Allah, betul? Maaf, Bunda Maria bukan melahirkan roh di situ. Bunda Maria melahirkan seorang laki-laki yang punya roh. Itu beda ranah, beda
Beda anak, seorang Bu, anak telah lahir, bukan dia melahirkan roh. Kalau dia Bu melahirkan roh Uti, yang nggak kelihatan, nggak jadi anak. waktu Yesus keluar jadi bayi nangis, apakah dia punya roh? Yesus punya roh ya. Oh, Waktu oke. dia kecil dia punya roh anak-anak ya. Allah ini ya yang harus kamu tahu ya. Kamu Iya, seolah-olah silakan, membuatnya. silakan. Dulu. Kamu seolah-olah membuat roh Allah itu sekecil di dalam badannya Yesus. Roh Allah itu cuma tinggal di dalam Yesus itu. Saya Yang kamu bertanya, salah. Bu. Saya nggak klaim ini, saya tanya. Itu dia. Jadi kamu berpikir bahwa roh Allah yang di dalam diri Yesus itu bayi itu cuma tinggal di situ. Ketika dia ada di dalam perut Maria, Allah itu tinggal di situ. Boleh Tetapi yang kamu nggak tahu sifat Allah roh itu adalah omnipresent. Oke, saya Ketika dia ulang. tinggal, dengerin dulu. Iya, Ketika dia diam di dalam diri Yesus, bukan berarti sorga sepi, bukan berarti laut sepi. Dia tetap bertahta di sorga. Iya, Nah, oke. jadi Saya ulang. pribadinya, oknum Allah itu ada di dalam diri Yesus. Gitu. Boleh saya ulang, Bu? Ah. Dalam diri Yesus adalah roh Allah kan, Bu? Iya. Oke. Artinya Bunda Maria melahirkan Yesus sekaligus melahirkan roh Allah. Karena roh Allah adalah dari Yesus. Kan begitu kalau orang lurus berpikir, Bu. Gimana sih kamu? Kamu yang nggak nyambung ini. Waktu kecil, Yesus, ya. dengerin dulu. Waktu Yesus lahir, Bu, Putih, kan? waktu Yesus lahir waktu kecil, waktu Yesus lahir waktu kecil dia udah punya roh gak? Sekarang aku mau nanya. Sekarang aku mau nanya kamu. Ya, iya, silakan nanya, Bu. Itu bisa jadi bayi kalau cuma rohnya yang doang yang keluar. Bisa nggak? Apakah dia melahirkan roh? Makanya saya tanya, Ibu. Waktu Yesus kecil, waktu Yesus bayi, roh apa dalam diri bayi ini? Sekarang aku mau nanya kamu. Aku mau nanya kamu. Ya, supaya kamu ngerti jawabannya. Ya. Di kitabmu itu dia melahirkan seorang anak laki-laki atau melahirkan roh? Kalau tanya balik, saya ini kan tentang Yesus, kok ke kitab saya. Loh, saya nanya, kamu tahu? Nggak bisa jawab apa? Kalau nggak bisa jawab ya udah selesai. Pertanyaanmu ngawur, nggak bisa. Begini. Roh nih, roh tidak ada dengerin dulu. Iya, silakan, Bu. Jangan marah, makanya diterangin mau dengar supaya pertanyaannya nggak on begini. Oh, pertanyaan saya on ya. Iya, iyalah. Makanya dengar ya. Roh itu, ya roh tidak bersinggungan dengan daging. Jadi roh adalah ranahnya roh. Ketika kamu mengatakan apakah Maria melahirkan roh, kan dibilang di situ roh melahirkan daging. Maria melahirkan daging, manusia yang melahirkan. Begini, Bu. Waktu Yesus berumur 1 bulan, roh apa dalam diri Yesus waktu berumur 1 bulan? Ya tetap saja roh Allah, tetapi dalam kodratnya yang manusia. Ya udah kalau begitu. Satu lagi yang harus kamu tahu. Walaupun dia ada di dalam diri Yesus, dia tetap ada di sorga sebagai Allah Bapa. Iya, paham. Artinya Bunda Maria melahirkan Yesus bareng-bareng roh Allah ada dalam diri Yesus. Iya, betul? Masalahnya? Ya nggak ada masalah buat saya, Bu. Saya menanya. Nggak ada masalah buat saya. Ya, artinya kita pun sendiri mengatakan Yesus dari rohullah. Kita pun sendiri mengatakan masalahnya di mana gitu. Nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Artinya Bunda Maria yang memakai roh biasa melahirkan bayi namanya Yesus bersamaan dengan adanya roh Allah dalam diri bayi ini, betul, Bu? Memang dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang darah Maria, itulah keajaiban Tuhan. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah, Bu. Artinya adalah sejak berojol, roh Allah ini betul kan? Iya, terus? Ya udah betul. Artinya roh Allah selalu ada dalam diri Yesus. Iya, terus? Iya, betul. Masalahnya? Ya nggak ada masalah buat saya, Bu. Nanti kalau saya bertanya lagi ke Syekh Salib, nah nanti Bu nggak bisa jawab. Nanti roh Allah kemana waktu disalib? Boleh? Ibu bisa jawab? Waktu disalib roh Allah kemana, Bu? Roh Allah kan nggak kemana-mana. Yesus bilang kan dia mati mau sendiri. Yang dia sebut Eli lama sabatani itu kan ada ayatnya, ada buktinya, ada faktanya. Dia sedang mengutip ayat. Yesus nggak pernah loh menyebut Allahku, nggak pernah. Dia menyebut Allah itu Bapa ya. Sebutan spesial Yesus untuk Elohim itu adalah Bapa. Jadi ketika dia bilang Eloi atau Allah itu pasti sedang mengutip ayat, pasti sedang memakai ayat atau Allah itu untuk lawan bicaranya. Nah, saya belum ke Eloi lama sabatani, saya belum ke sana, Bu. Ya, artinya roh Allah yang mengantar diri Yesus ini memikul salib, betul? Betul? Iya. Jadi waktu Yesus ngos-ngosan ada roh Allah dalam diri Yesus, betul? Ya, terus? Waktu Yesus dipaku digantung, terkutuk ya. Berarti roh Allah menemani diri Yesus, betul? Iya, lalu masalahnya? Saya nggak ada masalah, Bu. Saya cuma nanya, saya klaim gitu. Iya. Ya, artinya. Masalahnya? Nah, sekarang ke Eli lama sabatani. Itu Eli lama sabatani suara siapa itu, Bu?
Ya suara Yesus dong. Suara Yesus. Artinya Eli lama sabaktani, Ibu tahu artinya? Kenapa? Itu perkataan Raja Daud yang sedang dikutip oleh Yesus. Kenapa? Kan Yesus yang ngomong nih di tiang salib, Bu. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Terus Allah siapa yang dipanggil? Bukan Roh Allah masih ada dalam diri Yesus waktu itu. Lah iya, terus masalahnya apa? Kan Yesus sedang mengutip ayat. Dia sedang mengutip ayat nubuatan yang menulis tentang dia, tentang deritanya sebagai anak manusia. Di dalam Mazmur 22 itu menulis bahwa orang menusuk tangan dan kakiku. Terjadi pada Yesus. Mereka membuang undi atas jubahku. Terjadi pada Yesus. Lalu dia mengatakan Eli, ya Yesus menunjukkan bahwa Yesus sedang menggenapi nubuat itu. Nah, masalahnya di mana? Enggak, Bu. Itu suara Eli lama sabaktani, suara Yesus kan, Bu? Iya. Jadi Yesus memanggil Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, kan gitu ya, Bu, ya, kata Yesus. Tapi kan kok ditinggal, kan masih hidup, Bu, Roh Allah dalam diri Yesus. Nah, itu dia. Itu bukti yang jelas bahwa Roh Allah ada dalam dirinya dan dia itu hanya dia itu hanya mengutip ayat. Nah, hanya mengutip ayat, bukan Roh Allah ninggalin dia. Ya. Hanya mengutip ayat. Hanya mengutip, artinya hanya biasa-biasa aja, nggak ada arti gitu ya. Iya. Oh ya. Terus kemudian waktu dia udah dikubur, Roh Allah kemana, Bu? Roh Allah kemana? Waktu berpisah. Sekarang kan Yesus mengatakan di dalam tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tak seorang pun mengambilnya. Tetap ada pada diri Yesus. Ketika dia mati, itu kan dia mati bagi dosa-dosa. Mematikan kuasa dosa. Waktu Yesus mati dikubur 3 hari 3 malam, Roh Allah ikut menemani dikubur atau Roh Allah pergi, Bu? Nah, berpisah. Roh Allah itu tetap ada padanya. Kematian Yesus itu atas kehendaknya sendiri. Jadi itu mati dalam ritual. Nah, makanya dengerin. Makanya waktu dia mati itu terjadi gempa bumi karena Roh Allah itu makanya dikasih. Ayo. Jadi Roh Allah ikut ke kubur ya, Bu, 3 hari 3 malam. Roh Allah kan saya bilang, Allah itu dia omnipresent. Dia ada di sorga, di bumi, di langit. Selain dia dalam diri Yesus, dia tetap di sorga. Oh, berarti Roh Allah sorga. Jadi waktu dikubur Roh Allah meninggalkan sementara begitu. Oh, tidak. Matinya Yesus bukan mati sama seperti kamu. Sudah dibilang nih ya di dalam Yohanes 10 ya. Nggak bisa kamu samakan seperti kamu badanmu hancur dimakan belatung. Enggak, dia mati itu dia dalam ritual penebusan dosa, mematikan kuasa dosa, itu doang. Waktu dikubur 3 Bu Yuti, ini terakhir nih, Bu, Waktu dikubur Roh Allah kemana? Waktu dikubur Roh Allah tetap bersama Yesus. Berarti Roh Allah ikut ke kubur ya, Bu? Roh Allah ikut di kuburan, dia ada di kuburan, dia ada di langit, dia ada di bumi, dia ada di mana-mana. Udah. Oke. Silakan. Om Juma, Om Juma. Dengerin dulu saya ya. Capek, Om Juma, saya capek. Nah, itu otakmu yang nggak nyambung, itu artinya. Iya, saya sama orang Oon. Nah, ini nih. Iya, tetap ada nyawa Bapak dalam diri Yesus. Roh Allah dalam diri Yesus. Nah, dibilang Bapak itu di dalam dia, rohnya dia. Bagaimana? Emang ente kira ada 2 oknum gitu? Masa orang mati, Bu? Dari situ dong. Roh Allah dalam diri Yesus, masa mati kalau masih ada roh dalam diri Yesus? Lah, kan tadi bilang dia mati bagi ritual mematikan kuasa dosa. Dia nggak mati dong. Kalau dia mati kayak ente, nih dengar. Kalau dia mati kayak ente, mana bisa dia bangun lagi? Setelah selesai pencucian dosa itu ya selesai, dia bangun lagi. Berarti Yesus surga. Berarti Yesus nggak jadi mati, Bu Ti? Dia bilang ayat Alkitabnya ada, datanya valid ya, ayatnya jelas. Kalau kamu menolak fakta itu ya terserah kamu. Kamu menolak fakta kebenaran itu terserah kamu. Ya, kalau kamu mengikuti asumsi pikiranmu ya terserah kamu. Tetapi datanya ada, iya datanya ada, buktinya ada, data empirisnya ada. Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi nggak ada yang nyambut nyawa Yesus. Roh Allah dalam diri Yesus waktu dikubur itu Yesus mati nggak sih, Bu? Menurut Ibu? Lah, ini mah susah ngomong sama orang Oon. Jujur aku bilang kamu Oon, Di. Iya, saya Oon. Makanya ajarin saya, Bu. Oke, ganti pemain. Aku udah bilang dia mati atas kehendaknya sendiri, mana bisa. Iya, Bu. Nyambung gitu loh. Iya, orang Oon, Bu. Silakan Banyu. Nggak nyambung. Iya, maaf, Bu. Yohanes 9, kita sambung biar nyambung. Yohanes mencatat di bab 19 ayat 40. Kalau mau, Juma. Ini kalau mau H2H, nggak boleh ada keroyokan kayak gini. Capek aku ngomong teriak-teriak, nanti pada ribut lagi. Kalau mau H2H. Ya itu, jangan ada Handi kalau mau H2H. Jadi jangan berisik-berisik gitu loh. Ya udah di timing Tante tapi sama aku Bang Juma. Gini aja, tadi aku udah sama Juma udah Yesus itu adalah akulah dia. Dia Allah Bapa Yohanes 8. Dia itu siapa?
Dia Elohim tercatat di dalam Yesaya. Dia itu YHWH, penyelamat penebusmu. Di mana Yesus mengatakan akulah Elohim? Akulah dia itu Elohim. Ya, akulah dia itu kan dia maksudnya dia itu adalah anaknya Yusuf, si tukang kayu. Aduh, sorry, konteksnya bicara tentang Bapa. Nih, lihat ya. Siapa yang ya. menyembuhkan orang buta ini? Siapa yang membuat orang lumpuh ini berjalan, kata orang-orang itu? Lalu kemudian Yesus menjawab, akulah dia. Berarti akulah yang menyembuhkan. Terus apa masalahnya dengan Elohim? Kok nyambungnya ke Elohim? Apa nyambungnya ke Elohim? Apa? Dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayatnya yang ke-7, mereka tidak mengerti bahwa ia atau Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Sorry ya, ini ayat valid yang nyata. Terserah saja. Menyangkal alasanmu sendiri, terserah. Ayatnya ada, buktinya ada, ayatnya ada, buktinya ada, datanya valid. Itu saja. Mau bilang apa? Dari kitab lain. Data dari kitab lain. Ayatnya yang ke-28. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi dia di situ adalah Bapa sendiri. Yesus datang kepada Bani Israel menceritakan tentang Allah. Itu kata ente. Sorry. Pak, cuma itu kata ente, Pak, mereka tentang Bapa. Jadi dia di situ adalah Bapa sendiri. Menceritakan tentang Allah. Itu kata ente. Sorry. Pak, cuma itu kata ente, Pak. Jadi dia di situ adalah Bapa sendiri. Menceritakan tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah. Tentang Bapa, tentang Bapa, tentang Bapa. Tentang Allah. Tentang Bapa, tentang Allah. Tentang Bapa, tentang Allah. Itu kata ente. Sorry. Tentang Bapa, tentang Bapa. Tentang Allah. Itu kata ente. Sorry. Itu kata ente. Sorry. Tentang Bapa. Itu kata ente. Sorry. Sendiri tadi. Itu kata Yesus ente. datang berbicara tentang Bapa, berarti bukan tentang dirinya, kan gitu. Sekarang gini. Timer ya. Timer ya. Yang dimaksud akulah dia itu. Tante Uti, jangan gini, kuping saya sakit, saya pakai headset. Tante teriak-teriak, takutnya saya nanti pergi ke rumah sakit lagi. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.